Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang seputar dunia per live streamingan dan recording. Kita akan menggunakan satu buah aplikasi. Aplikasi ini open source alias gratis ya teman-teman. Walaupun gratis tapi aplikasi ini cukup baik dan sangat mudah digunakan. Aplikasi ini bernama OBS atau Open Broadcaster Software. Bagi para bagi para streamer mungkin tidak asing lagi ya dengan aplikasi ini. Dan untuk itu video ini dipergunakan untuk para pemula yang sudah mahir atau sudah terbiasa live streaming, abaikan saja. Karena ini kita akan belajar OBS dari awal sampai bisa insya Allah di channel sini. Pertama-tama kali yang perlu kita lakukan adalah mendownload aplikasi ini ya teman-teman. Kita download langsung di website resminya OBS. Nah, kita klik aja, kita buka browser, kemudian kita ketik kata kuncinya OBS. Nah, OBS Studio nih. Kita klik. Kemudian kita langsung saja ini yang pertama ya, OBS Studio ini. Nah, mungkin nanti kita taruh juga linknya di deskripsi ya, teman-teman bisa langsung download. Nah, kita buka aja. Nah, di sini OBS ini sudah bisa digunakan oleh Windows, Mac maupun Linux. Bagi para pengguna Mac atau Linux bisa memakai juga aplikasi ini. Berhubung saya pengguna Windows, maka saya akan meng-download di sini ya, teman-teman. Di sini. Nah, ini Windows ya. Kita klik di sini saja. Kita klik, kemudian kita download. Nah, ini. Kita tunggu ya teman-teman. Ini cukup lama. Nanti mungkin saya skip videonya agar tidak terlalu lama. Ini kayaknya internetnya agak lambat. Alhamdulillah teman-teman, kita telah selesai mendownload dengan susah payah. Mohon maaf karena sinyal internet di sini cukup buruk ya. Nah, ini kita buka di folder download, kemudian kita install ya teman-teman. Kita klik aja 2 kali, kemudian kita installer OBS Studio installer ya. Nah, kemudian kalian next aja ya teman-teman. Berhubung saya sudah download, jadi saya cancelkan saja. Kalian tinggal ikutin aja ya perintahnya, cuma next aja. Setelah kalian setelah kalian download, tampilan OBS-nya seperti ini ya. Pertama kali akan muncul. Ini ada scan, source, audio mixer, transisi, kontrol ya. Scan ini maksudnya adalah folder ya. Kalau menurut kita itu folder. Kalau saya sih bahasanya folder ya. Di dalam folder ini, dari sini ada isi folder itu di source ini. Kemudian audio mixer. Nah, kita akan bahas di sini dulu di kolom kontrol ini. Kita mulai dari kita akan menyeting dulu OBS-nya ya. Kita setting dulu. Kita masuk menu setting. Nah, di sini ada general, stream, output, audio dan audio. Yang ini aja yang kita akan bahas ya. General di sini ada bahasa. Kalian bisa milih bahasa apa yang akan kalian gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian tema ya maksudnya. Mungkin default aja. Default ini tampilnya seperti ini, hitam ya. Ada yang putih juga. Nah, di sini centang yang ini automatical ini. Kemudian yang outputnya 3 ini kalian centang. Source ini enable. Kedua ini. Kemudian sistem ini enable ini ya. Nah, mungkin itu aja ya yang kalian perlu perhatikan di general. Kemudian kita lari ke stream. Stream ini yang akan kita gunakan untuk live streaming. Kita akan menggunakan ini untuk live streaming di mana? Di Facebook atau di YouTube ya. Di sini ada pilihannya ya teman-teman, di YouTube atau Facebook dan segala macamnya.
nanti akan kita bahas yang terakhir ya. Kemudian outputnya, nah di sini output ada stream dan recording. Di stream ini kita akan atur ya di encoder ini. Karena saya ini menggunakan laptop kentang, saya cukup karena nggak ada VGA ya. Jadi saya di sini aja settingannya 2x264. Kemudian resell outputnya saya menggunakan 1280 720. Kalau kalian mau menggunakan yang lebih tinggi bisa, yaitu di 1920 kali 1080. Kemudian rate controlnya saya menggunakan CBR. Terus bitrate-nya 1000 kbps. Ini bitrate ini sebenarnya ada panduannya ya teman-teman, ada rumusnya. Cuman karena saya agar mempersingkat tutorial ini aja, saya sih menggunakan bitrate yang rendah ya, 1000 kbps itu rendah ya. Sebenarnya bisa juga 800, tapi biasanya dia akan ngaruh di gambar ya. Resolusi gambarnya akan ini ya kurang bagus ya kalau di bawah 1000 biasanya. 1000 ini cukuplah. Kalau saya ini kan menggunakan internet yang 20 Mbps ya teman-teman ya. Jadi sangat rendah, jadi saya menggunakan 1000 kbps saja supaya aman ya. Bisa sih sampai 1500 kalau dia internetnya 1500 sampai 1000 sampai 2000 ya kalau internetnya lancar ya, tapi kadang-kadang dia akan turun. Nah, di upload speednya nanti kita bisa lihat berapa kekuatan internet kita, nanti kita bisa rumusin di sini. Di sini saya menggunakan yang aman aja 1000 kbps, kemudian keyframe-nya ini nggak usah di. Kemudian CPU-nya ini ultra fast ya, yang paling rendah ya, main, dan kemudian ini non. Itu aja. Kemudian audio. Nah, audio ini nanti kalian bisa lihat ya, audionya mic apa yang kalian gunakan atau sumber suara yang kalian gunakan itu dari mana, dari mixer atau dari mic ya. Mic langsung gitu, USB. Nah, kayak seperti saya ini sekarang sedang menggunakan mic USB yang saya centang aja di sini, mic USB. Kalau kalian menggunakan mixer, biasanya di sini juga akan kebaca ya, mixer atau soundcard di sini akan kebaca. Nah, kemudian ini nggak usah, karena kalau kecuali kita akan merecord ya, di sini kita ini karena kita nggak mau record, kita sementara akan menggunakan untuk live streaming misalkan. Kemudian di video, nah video ini kita bisa disetting di base canvas, resolusinya saya menggunakan 1920 kali 1080, tetapi output resolusinya saya menggunakan yang sama yang tadi ya, 1280 kali 720. Kalau kalian laptopnya cukup mumpuni dan internetnya cukup bagus, bisa menggunakan yang lebih tinggi. Downscale-nya juga saya pakai paling rendah ya. Ini common fps-nya saya juga menggunakan yang 30 fps. Setelah itu kita apply dan oke ya. Kita masuk ke sini. Kita buat foldernya atau skinnya ini ya teman-teman. Biasanya kalau kita sebelum memulai sebuah acara atau kajian misalkan atau webinar, kita akan awalnya itu kita sebelum menunggu penonton, menunggu peserta atau menunggu yang lain, kita akan tampilkan misalnya banner dulu ya, banner atau iklan-iklan ya. Sementara kita dari urutan aja ya, kita buat banner dulu. Kita di sini buat banner. Nah, karena bannernya ini berupa gambar, nah di sini di tanda bintang ini kita klik, kemudian kita pilih yang image ya, teman-teman. Kita bisa namain di sini banner webinar misalkan. Kemudian kita oke, kita ambil dan dari ini sudah saya siapkan bannernya di foldernya, saya buat sini. Nah, ini webinar, ini adalah bekas proyek saya, webinar BSMI Lampung ini. Nah, karena di sini tampilannya ini seperti ini, dia nggak full ya teman-teman. Kalian bisa fullin menggunakan manual, bisa seperti ini ya teman-teman. Bisa digeser-geser seperti ini atau tarik sini. Atau kalian tidak ingin pusing, kalian bisa klik kanan, kemudian transform, kemudian fit to screen ya. Nah, ini akan seperti ini gambarnya. Nah, udah pas ya, udah full. Setelah banner biasanya kita akan buat intro ya, sebelum kita masuk ke acara intinya. Biasanya kita intro, misalkan ada intro dulu atau bumper ya.
bumper ya. Intro. Kita buat intro. Intro ini biasanya sebuah video ya. Karena sebuah video kita akan masuk di sini, kita klik tanda panah ini plus lagi ini. Karena video kita menggunakan inputnya di sini berupa media source ya teman-teman. Ingat ya, kalau video dia media source. Kita buat aja namanya intro apa ya? Webinar lah misalkan. Webinar juga. Nah, klik sini, kita ambil lagi. Nah, ini saya sudah siapkan intronya, ini intro channel saya. Oke, kita kayak seperti tadi, kita klik ini transform, kita fit to screen. Setelah itu kita buat lagi, misalkan kita langsung ke intinya, misalkan ke webinarnya atau ke ceramahnya atau ke kajiannya, kita langsung buat. Biasanya kan dia berupa kamera ya teman-teman, kamera atau apalah ya, kamera ya biasanya ya. Kita klik aja kamera, misalkan kamera utama lah ya, kamera utama. Kalau misalkan ini ada beberapa kamera ya, kita anggap aja nih satu kamera, kamera utama. Kita klik OK. Karena ini berupa kamera, kita inputnya ambil di sini ya, di video capture device ya teman-teman. Kita klik. Kita di sini tulis saja kamera. Oh, tadi ini kamera aja ya, kamera ya, ada kamera kamera gitu aja ya. Kita klik. Nah, ini ya. Ini di sini nanti akan kebaca ya, apa aja kamera-kamera yang masuk di device kita ini ya. Karena saya menggunakan kamera ini apa namanya, webcam eksternal ini karena kamera. Nah, kalau kamera bawaan di sini ada VGA webcam nih ya teman-teman. Karena kamera VGA saya ini agak cukup buram, saya menggunakan kamera yang dari eksternal ya teman-teman. Nih di kamera apa mereknya, Xiaomi apa saya kalau nggak salah ya. Ini pernah saya review juga di video saya. Bagi teman-teman yang baru buka channel saya ini, saya pernah mereview juga. Ini kamera webcam cukup murah tapi kualitas cukup bagus untuk bisa untuk kegiatan seminar, kajian dan lain-lain. Ini lumayan ya, gambarnya cukup terang, di bawah 200.000 harganya. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Kemudian kita OK. Nah, setelah ini biasanya di kamera ini ada ini ya teman-teman ya, ada apa namanya, running text, lower thread, misalkan penceramah itu siapa namanya, kemudian ada logo-logo lah semuanya, dan segala macamnya. Nanti akan kita bahas setelah video ini ya teman-teman. Di sini kita hanya ingin membahas poin-poinnya aja. Nanti kalau itunya kita mendetailnya, nanti kita buat video baru lagi ya teman-teman. Nah, di sini setelah ini kita ada misalkan ada closing ya, closing video juga atau apa, iklan-iklan, kalian bisa tambahin aja di sini ya teman-teman. Dia kalau yang penting itu kuncinya tadi, kalau kita berupa gambar, kita harus ingat tadi ya, kalau gambar dia masuknya di image ini ya, image. Kalau dia berupa video, dia masuknya di video capture device, mohon maaf, media source. Kalau dia berupa kamera, dia masuknya di video capture device ini ya teman-teman. Nah, ini aja mungkin inti-intinya dari apa namanya, OBS ini seperti ini. Kemudian sebelum tayang kan kita biasanya ada apa namanya, kita akan rubah-rubah ya, bannernya dulu, kemudian ini agar tidak berantakan. Di sini OBS juga menyiapkan ini ya, preview ya sebenarnya ini teman-teman ya. Di sini kita caranya di sini ya teman-teman, kita lari ke kontrol ini. Kemudian di sini kita kalau start streaming ini untuk kita mulai streaming, kemudian start recording ini kita mulai recording. Start virtual kamera ini OBS kita ini bisa jadikan webcam misalkan di Zoom ya teman-teman. Jadi kita bisa tampilin di Zoom dengan tampilannya yang di OBS ini. Nah, di sini di studio mode ini ya, studio mode ini kita bisa rubah tampilan OBS ini ada preview dan program ya teman-teman. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ada preview, di sini program. Program ini yang akan kita tampilkan di
YouTube kita atau Facebook kita yang akan kita streaming. Preview ini sebelum kita kita tampilkan ya. Jadi kita bisa kontrol di sini di preview ini. Misalkan kita akan pertamanya akan tampilkan banner ya, sambil menunggu peserta kita tampilkan banner. Nah, kita akan pindah banner ini ke program. Caranya gimana? Nah, di sini ada transisi ya teman-teman ya. Di sini disediakan transisi oleh OBS ya. Cara ngelihat transisinya ada di sini. Di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada cut, ada fade ya. Ada move ini udah saya tambahin ya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Kita akan bahas di cut mode ini aja. Nah, di sini kita menggunakan fade aja ya teman-teman. Jadi begini, caranya kita pindahkan aja ini. Kita klik transisi ini. Nah, ini dia akan berubah ya. Walaupun sebenarnya dari sini juga bisa ya kalau nggak tak pakai star mode. Cuman ini dikasih pemudahan sama OBS agar kalian bisa mengatur ya tampilannya terlebih dahulu sebelum lari ke streamingnya ya teman-teman. Setelah ini misalkan kita siapin aja di intro ya. Setelah banner kan misalnya intro ya, ketika pembicara akan mulai sebelum mulai biar agak keren gitu, kita di intro ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk intro, kemudian kita transisi aja ya teman-teman gini. Nah, kemudian kita siapin lagi kamera utamanya yang akan setelah intro ya. Nah, ini intro sudah selesai, baru kita akan masuk di kamera ini. Nah, itu aja inti-intinya. Nah, sekarang kita akan streamingkan ya teman, belajar memulai streaming ya di sini. Kita mulai dari banner dulu ya, kita rubah banner di sini agar nanti bisa terkontrol ya. Kalau misalkan sudah mulai baru kita sudah banyak pesertanya baru kita mulai. Setelah itu sebelum ke streaming kita buka dulu di ini ya, di YouTube kita. Kita masuk ke sini ya, kalau belum tahu teman-teman, kita di YouTube sini. Kemudian nah, ini di sini ada, kita klik di tanda di gambar kamera ini dan tanda plus ini ya, kita klik, kita pilih yang live streaming ini, klik. Ini kita klik saja. Nah, YouTube Creator Studio. Ini kita akan memulai streaming di YouTube. Kita akan belajar live streaming di YouTube ya teman-teman. Mohon maaf, internetnya agak lambat ya. Nah, ini kita bisa edit dulu ya teman-teman ya. Kita edit dulu ini apa judulnya. Ini nggak usah saya rubah lah biar cepet ya. Ini bekas proyek saya wisuda Al-Quran. Kemudian di sini deskripsinya. Nah, ini yang saya rubah pribadi karena kita akan, kalau kita pencet publik ini bisa dilihat semua orang ya, karena ini hanya latihan, kita klik pribadi ya teman-teman. Nah, ini kita bisa buat ininya, thumbnailnya ya teman-teman. Setelah itu kita lari ke, kita batal aja ya. Kita di sini, nah ini di sini ada ini ya, stream key-nya ya teman-teman. Nah, ini kita ambil. Stream key-nya ini kita ambil. Kita salin ya. Kita udah setelah salin. Kemudian kita pergi lagi ke OBS tadi ya teman-teman. Kita setting, kita lari ke setting. Setting, kemudian lari ke stream. Nah, di sini saya menggunakan yang YouTube gaming ini ya. Di sini aja. Kita klik. Kemudian tadi stream key-nya kita taruh di sini ya. Kita ganti yang ini, Ctrl A, kemudian kita paste aja. Kemudian kita apply, kita OK. Nah, itu aja teman-teman. Setelah itu kita mulai aja. Kita start streaming. Yes. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Ini koneksi sangat bagus tulisannya. Padahal mohon maaf teman-teman, setelah saya cek ternyata
recording dari laptop ini, tutorial kita tidak masuk ya yang terakhir itu, karena ini laptopnya cukup berat ya. Ini saya memakai laptop yang kentang ya, versi kentang. Nanti mohon maaf ya teman-teman, kita tidak bisa lanjutkan yang tutorial tentang streaming tadi dan recording. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Kita cukupkan aja video kali ini ya. Mungkin teman-teman bisa komen-komen di bawah kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau tidak bisa ya akan kita cari tahu apa namanya jawabannya bersama-sama ya. Ini sudah diperingatkan di itu sistem komputer saya ternyata cukup berat ya untuk OBS ini. Nanti kita akan pakai laptop yang satunya, karena di sini kalau dulu saya pakai ini ya, terus terang karena dulu belum banyak aplikasi yang saya masukkan. Kalau sekarang sudah banyak benar, dan ini jarang sekali untuk saya untuk streaming, dan bahkan tidak pernah ya menggunakan laptop di kantor ya, di Royce RSAM. Mungkin itu aja ya teman-teman, dan nanti kita akan bahas tentang banyak ya tentang live streaming ini, bagaimana membuat running tag, bagaimana membuat lower thread, ada logo-logo dan segala macamnya. Untuk itu bantu agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share ya, dan komen-komen di bawah ya teman-teman. Itu aja, mohon maaf apabila dalam penyampaian tutorial ini kurang berkenan. Kita akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.